Jangan lupa subscribe-nya dan loncengnya dinyalain. Like-nya. Ya Allah, kalau kita nggak takzim sama ulama, pantas kita dicabut keberkahan, pantas kita nggak punya watak akhlak ulama. Ya Allah, bersyukur kita anak muda di zaman kini masih takzim, hormat, dan kita beriman pada ulama. Roknya ridallah, mimnya magfiratullah, dodnya ulfatullah, dodnya domanullah, alifnya ulfatullah, nunnya nikmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kembali lagi bersama kami di channel Gerakan Pemuda Ansor dengan segmen ngarit ngaji sambil ngabuburit. Bersama saya Egi dan sahabat saya Ogi. Siap. Alhamdulillah saat ini kami sedang berada di Pondok Pesantren Nurul Hikmah Ciketing Mustika Jaya bersama Kiai Haji Yusuf. Alhamdulillah sehat Kiai, kabarnya? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Puasanya masih semangat Kiai? Insyaallah. Insyaallah. Baik. Nah, doain juga kami biar pada kuat juga. Amin. Berkah ya Allah. Puasa Kiai. Kadang Amin. kita anak muda ini kebanyakan tidurnya Kiai. Biar kami istiqomah. Masya Allah. Baik. Kebanyakan tidurnya. Ininya sih alasannya supaya menjauhi maksiat. Tapi pada cuma alasan doang gitu Kiai. Iya, siap. Supaya bisa sampai buka kuat. Masya Allah. Jadi kayak di bulan Ramadan ini banyak kan kami dari pemuda ingin tahu makna dari Ramadan gitu kayak nanti makna-makna dari Ramadan nanti dijelaskan sama Kiai dan membuka wawasan buat pemuda-pemuda di luar sana supaya paham apa itu arti dari makna dari Ramadan itu sendiri. Pada Kiai silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam syahrul qiyam syahrul barakah. Alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana sadaqallahul aliyul azim. Alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Lembut, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukti salah satu diantaranya kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita masih diberikan kekuatan iman Islam. Salah satu diantaranya kita masih meyakini agama yang terindah, yang paling benar, dan kita bisa melaksanakan saum Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, insyaallah selalu mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Bilusus keluarga besar Ansor Mustika Jaya, Kota Bekasi, yang insya Allah senantiasa dimuliakan, diberikan panjang umur sehat walafiat, tetap diberikan semangat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala Ramadan. Kali ini insya Allah kita akan memberikan judul yakni makna Ramadan. Saudara hadirin rahimakumullah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu adalah kalimat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Apa salah satunya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ra, mim, dod, alif dan nun. Kita tahu hurufnya ada 5. Al-Imam Qushairi dalam kitabnya menerangkan bahwa Ramadan adalah ra, mim, dod, alif dan nun. Ra yang paling pertama ternyata Ramadan punya makna. Ra-nya ridallah, mimnya magfiratullah, dodnya ulfatullah, alifnya
Dodnya domanullah, alifnya ulfatullah, nunnya nikmatullah. Apa itu maknanya? Belum tahu kan? Belum. Alhamdulillah. Untung datang ke sini. Iya. Mudah-mudahan jadi Tepat tahu. berarti kayak. Iya. Emang asli belum tahu ya. Subhanallah. Subhanallah. Ya Allah. Para ulama itu alim, alamah luar biasa. Per huruf itu punya makna sangat dalam sekali. Ya Allah, kalau kita nggak takzim sama ulama, pantas kita dicabut keberkahan, pantas kita nggak punya watak akhlak ulama. Ya Allah, bersyukur kita anak muda di zaman kini masih takzim, hormat, dan kita beriman pada ulama. Mudah-mudahan kecepretan barokah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Subhanallah. Pertama, Ramadan, ridho Allah turunkan pada bulan Ramadan itu keriduan Allah. Ma huwa ridho? Apa sih yang sebut dengan ridho ini? Ridho itu adalah Allah memberikan keistimewaan kepada hamba-hamba pilihannya di atas pahala, bahkan di atas surga. Allahu Akbar. Kalau Allah sudah ridho, siapa yang berani ganggu? Siapa yang tidak ditolong oleh Allah kalau sudah mendapatkan ridho? Dan ternyata ridho ini ada lautannya. Lautannya bertempat di mana? Di bulan suci Ramadan. Terusin gak nih? Terusin. Cukup apa? Masih kurang ya. Allah. Baru rok doang itu. Ini alhamdulillah kita pemuda-pemuda haus ini. Masya Allah, iya, Amin. luar biasa. Ini kalau begini, saum ini, puasa ini nggak berasa lapar nih. Iya, tahu-tahu maghrib aja. Iya. Subhanallah. Lanjut ya. Siap. Subhanallah. Baik, udah kayak tukang parkir aja. Subhanallah. Baik, hadirin. Yang pertama, ridho Allah, keriduan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ketika memilih hambanya dapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan lebih daripada sekedar pahala, bahkan lebih daripada surga. Kenapa begitu? Pertama, di antara para nabi-nabi Allah. Siapa di antaranya? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di antaranya. Ketika Allah berikan ridho, walaupun diancam oleh Raja Namrud, dibakar, silakan api menyala, tapi ternyata panas tidak diberikan oleh Allah. Masya Allah, dilindungi oleh Allah. Maka saum ini sebenarnya salah satu di antaranya apa? Kita menahan lapar, haus, dan menahan sesuatu yang membatalkan pahala puasa, dan termasuk yang puasa tiadain kita untuk mencapai itu. Ya Rob, Ridho. biarin saya menahan lapar dan haus, tapi kalau engkau memandang hamba dengan keriduan, itu yang kami nanti ya Rabbana. Nunggu apa saya, apalagi anak muda ya Rob. Lihat perempuan cakep, mata kadang-kadang alhamdulillah kira-kira melek apa merem? Melek Yang apa tuh? mermelek. Merem. Yang merem melek yang merem. Subhanallah. Ini nggak yang muda doang, yang tua juga sama, beda dikit doang. Subhanallah. Kita hadirin mau melewatin rezeki. Iya, cuma kalau yang tua itu udah lihat udah. Kalau yang muda di mana ya kira rumahnya? Nah, itu. Dicari rumahnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Allah. Susah gampang ridho Allah tuh nggak gampang ternyata. Nggak gampang. Kadang kita baru puasa subhanallah sehari 2 hari. Masih pagi yang diomongin kira-kira yang enak buka pakai apa ya? Nah, itu. Astagfirullahaladzim. Baru ke jam 8. Matahari belum panas banget. Itulah kita ini kadang-kadang terjebak dengan segala sesuatu yang mengurangi nilai ketika kita sedang berpuasa. Makanya mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi anak muda, lantas mereka mau taklim, lantas mau belajar, mau kepo tentang ilmu agama, yakin Allah cucurkan, Allah pilihkan buat pemuda yang kayak gitu. Amin. Kenapa masalahnya? Karena dia pengen tahu agamanya, termasuk pemuda yang memelihara agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Entan surullah yansurkum yusabbit aqdamakum. Pemuda, silakan sih potongannya kayak apa? Mau rambutnya sebelah botak sebelah gondrong, ibaratnya mohon maaf ya. Iya kan, silakan kayak apapun. Insya Allah jiwanya yang tenang. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat orang itu dari penampilan luar. Kadang-kadang jiwanya tenang, tentram, mengademkan suasana. Ya syukur, luarnya rapi, dalamnya lebih rapi. Itu harapan kita. Artinya kita nggak bisa menjustifikasi bahwa orang yang begitu itu seperti itu. Siapa tahu kadang-kadang mereka lebih baik daripada diri kita. Ini Ramadan. Ini Ramadan, kita taklukkan diri kita agar supaya kita itu betul-betul Ramadan itu adalah sesuatu yang memang kita justifikasi, edukatif agar kita dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan Ramadan itu cuma nungguin buka puasa, sahur, sama lebaran doang. Lah ini hati-hati. Subhanallah. Nungguin baju baru doang. Baju baru doang.
Kadang-kadang puasanya cuma di awal doang, tengahnya boten. Subhanallah. Ngabuburit pergi sama pacar ge. Nah, hati-hati itu. Kadang-kadang boncengan sama pacar, ya kan? Pegangan lagi, tarik gas juga lagi. Subhanallah. Hati-hati itu, hati-hati Ramadan kayak gitu tuh. Jangan sia-siakan kita. Ramadan itu dalam 1 tahun cuma 1 bulan. Itu pun kalau kita nanti nyampe Ramadan. Bersyukurlah Ramadan hari ini kita jangan sia-siakan. Ini hadirin rahimakumullah. Makanya ada sebuah singgungan ya lagu-lagu itu. Anak muda kalau yang seneng lagu Dul Sumbang, kebetulan saya suka ingat lagu Dul Sumbang itu. Kata Dul Sumbang begini. Batur sahur ngilu sahur, batur buka ngilu buka, tiberang batur puasa, dia jajan semangka. Oh kaera sia. Oh, Kak Era. Nggak ada malu, nggak ada malu. Subhanallah. Subhanallah. Ini hadirin rahimakumullah berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu. Kita belajar naik kembali kepada masalah ridho. Ridho Allah. Buat siapa ridho Allah? Allah berikan lil mustaghfirin. Buat orang ridho Allah Subhanahu wa taala itu lil mukminin. Allah berikan buat orang yang beriman. Puasanya karena iman, tadarusnya karena iman, ngabuburitnya karena iman. Awas tuh. Yang ngabuburit supaya karena iman jangan salah. Ngabuburit kadang-kadang pandang-pandangan mata, colek-colekan dan sebagainya dan lain sebagainya. Hati-hati ya dinimakumullah. Ya, ternyata maghribnya nyampe, pahalanya hilang. Hati-hati, anak muda kasihan subhanallah. Tapi insya Allah pemuda yang dekat ulama, pemuda yang suka ngaji, pemuda yang suka dengan agama, insya Allah walaupun sedikit-sedikit ada harapan Anda berubah, selamat dunia dan akhirat. Itu yang kita harapkan. Nyari apa lagi sih anak muda? Karena mudah-mudahan nanti tua, udah tua mati. Subhanallah. Yuk kita belajar dan belajar. Jadi ridho Allah berikan lil mukminin kepada manusia yang karena beriman kepada Allah. Karena iman. Sahur sebenarnya berat, ya Allah, enakan tidur daripada makan sahur, betul? Benar. Iya, tapi kenapa kita untuk melaksanakan sahur? Satu, ya Allah, karena iman. Sebenarnya saya nggak sahur juga kuat kok puasa. Tapi kata Nabi, sumu tasihu, puasalah kalian agar kalian sehat. Kenapa? Karena ketika kita bangun sahur, pertama bukan hanya perut yang diisi, ada niat. Kalau manusia punya niat hubungan dengan Allah, berarti ruh dihidupkan. Kalau ruh sudah dihidupkan, berarti ruh itu bergabung dengan Allah, bergabungnya dengan nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya lain. Kalau orang sahur punya niat yang kuat, niat kepada Allah dan Rasulnya kita mengikuti, maka ketika Ramadan, ketika siang datang, walaupun haus, walaupun lapar, insya Allah punya kesadaran yang kuat, maka kita dibela jadi kekuatan, organ tubuh kita jadi kuat. Sekarang kita balik ke rahimakumullah. Misalnya, kita nggak puasa, nggak niat puasa. Tahu-tahu ternyata pagi belum nyarap. Sampai jam 8, 9, jam 10. Ternyata kita ngeluh. Aduh, lapar amat ya. Tuh. Kenapa? Karena tadi ruh tidak dihidupkan, karena nawa itu tidak dihubungkan dengan Allah. Akhirnya organ tubuh kita nggak punya kekuatan. Jadi rupanya nggak sembarangan. Orang karena iman itu setelannya dengan Allah. Ibarat apa? Ibarat kabel ada sambungannya. Ini sampai jam berapa ini? Sampai ajan. Ajan maghrib ya. Subhanallah. Itu kru tolong siapin bukaannya. Jangan yang macam-macam, saya mah air putih aja. Ya kira-kira ada sekali tuh dodol ke bawalah kurma sekalian. Subhanallah. Mohon maaf kalau ada aja. Ya gitu. Ada jangan dicari. Subhanallah. Baik hadirin rahimakumullah. Itulah karena iman. Kenapa kalau manusia yang dasarnya iman tuh jadi indah? Kan indah. Contohnya begini hadirin rahimakumullah. Kenapa kita puasa masih mau menahan lapar? Kadang-kadang malam kita kurang tidur dan sebagainya. Kemudian paginya agak lemes sedikit, tapi kita tidak pernah kita menghardik Allah, nggak pernah seperti orang ngerusula seperti orang tuh ngomong ngeluh gitu ya, nggak ngeluh. Kenapa? Satu, karena iman. Ya Rabb, nggak apa-apalah kami begini. Tapi kalau engkau memandang dengan senyummu membuat ampunan buat diriku, apalagi yang kami haturkan, kami banggakan. Terima kasih ya Rabbana. Inilah orang iman. Tenang, insya Allah. Dibawa kemanapun seperti itu. Ketika kita ternyata alhamdulillah izin Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rob, ternyata iman ini indah. Andaikan kami sudah kenal dekat dengan engkau, lantas kami senantiasa cinta terhadap engkau, ini cara engkau membela hamba ya Allah. Terima kasih ya Rabbana.
Itulah kalau bicara iman, yang dipandang itu Allahnya yang memberikan perintah terhadap kita, bukan karena haus dan laparnya. Persis anak muda begini ngobrol sama calon, ya kan? Sudahlah dia calon kita, misalkan kalau laki dan perempuan, laki sama perempuan calon kita, sudah kategorinya banyak dah. Kalau ibarat bahasa orang Bekasi bilang, bahenol, nerkom, geboy, demplon, semuanya ada semua. Jangan terlalu sering ngomong lagi puasa nih. Misalkan kita ngobrol nih, ternyata kita dicubit. Yang nyubitnya orang yang kita sayang. Kira-kira kita senyum apa marah? Senyum. Kalau lagi dong. Biar KTP biru juga senyum. Nah, itu seperti itu. Begitu juga kita dengan iman karena Allah. Bukan karena laparnya yang kita ingat, bukan hausnya, bukan ngantuknya, lemahnya. Ya Rob, kalau memang mau Engkau ya Allah, betapa kami tidak indah dan tidak cinta. Kenapa? Siapa tahu Kau turunkan ridho buat hamba. Ya Allah. Indah Allah itu. Indah Allah itu. Ridallah lil mu'minin. Nah, kalau sudah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua naik nanti tingkatan kita. Magfiratullah. Ampunan Allah. Siapa yang akan Allah berikan orang-orang mendapat ampunan Allah? Lil mustaghfirin. Buat orang-orang yang minta ampun pada Allah. Ya Rabbana. Hamba banyak maksiat dan dosa yang kami lakukan ya Allah. Belum bisa takzim terhadap orang tua kami ya Allah. Betapa sakit. Kadang-kadang mereka harus menderatkan air mata, darah bersimbah ketika melahirkan hamba. Sampai saat ini hamba belum pernah berjuang seperti itu untuk orang tua hamba ya Allah. Anak muda yang punya pemikiran kayak gitu luar biasa. Anda masih muda punya pemikiran dewasa, apalagi nanti dewasa Anda berpikir lebih tua. Namanya kayak gitu. Bener ya ngomong? Bener. Itulah jadi wali ya. Jadi wali. Iya, subhanallah, itu seperti itu. Begitu juga terhadap Allah. Ya Rabbana, Engkau dari kecil masih tetap memberikan rezeki. Sampai saat kami remaja, pemuda yang gagah kayak gini ya Allah, masih Kau berikan rezeki. Walaupun kami kadang-kadang mendapat kesulitan, walaupun kami di hadapan sebuah keraguan, tapi jaminan rezeki Engkau berikan. Ya Allah, maafkan hamba banyak ragunya daripada yakinnya ya Allah. Ini tingkatan pemuda begini luar biasa. Masya Allah. Dibimbing sama Pak Kiai. Kalau nggak ada di Ansor mungkin kita nggak bakal begini Kiai. Ya Allah, ya Wasilahnya Allah. di Ansor. Masya Allah, luar biasa. Ansor memang asal kata daripada Nasoro, penolong. Dimanapun jadi manfaat, masalah. Iya, bukan jadi masalah, tapi insya Allah menyelesaikan masalah. Insya Allah. Wah, luar biasa. Masya Allah. Sampai mana tadi? Baru mim ya? Baru, iya mim. Magfiratullah, ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ya Rabbana. Siangnya yang kita lakukan itu bukan henan puasa, tapi dalamnya berzikir pada Allah ya Rabbana. Andaikan Kau tatap hamba begitu segudang kealpaan dosa dan hinaan yang kami lakukan ya Allah. Betapa kotor jiwa hamba ini ya Rabb. Mudah-mudahan puasa kali ini Engkau senantiasa menghapuskan dosa-dosa hamba. Andaikan dosa hamba ternyata Engkau telah ampuni dosa kedua orang tua hamba ya Allah. Andaikan dosa kedua orang tua hamba Engkau bisa ampuni dosa-dosa saudara hamba ya Allah. Guru-guru hamba, muslimin muslimat. Ini manfaat jadi orang beriman itu. Jadi masalahnya bukan untuk pribadi, untuk orang lain. Dan inilah kita bersyukur jadi muslim. Ternyata kita dimanapun kita didoakan sesama muslim selama akidah kita nyambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Apalagi anak muda, subhanallah. Sekarang itu banyak dosa itu gampang. Nggak usah harus ngelepak kepala orang. Lihat HP aja banyak. Nggak usah harus keluar rumah. Iya, nggak usah keluar HP aja. Banyak kambing nggak pakai celana. Subhanallah. Ngomongnya terlalu enak ini. Udah menjelang buka puasa begini kayak. Begitu. Kalau iya. Subhanallah, ya Allah. Rasanya hamba walaupun puasa ini banyakkan masih maksiat ya Allah. Untung hamba ini dikasih umur panjang bisa bertemu Ramadan. Alhamdulillah. Coba kalau ternyata banyaknya dosa hamba tidak sadar, hamba tidak pernah butuh Allah, nggak pernah sujud syukur, apalagi menangis meneteskan air mata minta ampunan pada Allah, lantas keangkuhan hamba, lantas kemaksiatan hamba, sombongnya hamba, Kau ambil nyawa hamba. Ya Allah, niscaya kami mati dalam kekafiran dan kekufuran. Siapa orang yang mati dalam kekafiran, neraka selama-lamanya. Subhanallah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Maknanya jangan kalian mati kecuali mati dalam ingat Allah. Jadi hidup kita itu berakhir, yang berharga tidak berharganya itu akhir hayatnya.
husnul khotimah. Husnul khotimah, fasul khotimah itu. Dan kita tuh nggak punya jaminan. Yang gelar ustadz, kiai, ulama nggak ada jaminan. Subhanallah, disitulah kita merendah di hadapan Allah, tidak mengklaim diri kita paling benar, merendahkan orang lain. Tetap, yuk kita senantiasa saling takziman wa tiraman. Insya Allah kita nggak bakal dihinakan sama orang lain. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ini hadirin rahimakumullah. Ini baru mim. Ada pertanyaan nggak barangkali sebelum saya lanjutkan? Ini karena waktunya sudah sebentar lagi ini. Iya, ini baru roh amam ini. Oh, Masih banyak. Masih ada 3 lagi. oh nih. baik, kita lanjutkan ya. Tuntaskan. Kayaknya kita. Iya, iya. Subhanallah. Baik, baik kan rahimakumullah. Jadi pertama kita baru ro mim ya. Sekarang dot. Dot. Domanullah. Kebersamaan Allah. Siapa yang akan senantiasa domanullah, kebersamaan Allah? Allah bersama siapa? Berarti makhluk itu tidak ditinggalkan oleh Allah, selalu dekat dan selalu didekati Allah, selalu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Domanullah, kebersamaan Allah lil mutawakkilin, buat orang-orang berserah diri kepada Allah. Ya Allah, kami begini karena Allah. Ya Allah, aku berbuat ini karena Allah. Kalau sudah kami ikhtiar, sudah doa, persalahkan ya Allah, apa yang terjadi adalah yang terbaik karena kehendak Engkau ya Allah. Jadi setelah kita berjuang, ikhtiar, berdoa, selanjutnya berserah diri. Ya Rabb, ini tawakkaltu 'ala Allah, aku berserah pada Allah, la haula wala quwata illa billah. Maknanya orang yang berserah diri kepada Allah itu cirinya tadi, la haula, tidak punya daya, wala quwata, enggak punya kekuatan. Hilangkan itu, illa billah, datangkan kekuatan Allah yang bisa engkau, yang mengadakan engkau, yang menyukseskan engkau, yang bisa memberikan keuntungan engkau, yang memberikan sehat engkau. Tanpamu enggak ada apa-apanya hamba ya Allah. Sampai sedasar-dasarnya kita merendahkan jiwa kita agar kita merasakan keagungan Allah. Satu, andaikan kita tidak pernah kita sampai kita mendasarkan untuk berpasrah diri kepada Allah, gak bakal kita merasakan keagungan Allah. Kenapa? Karena Allah gak bakal campur terhadap hamba-hamba Allah yang ada hatinya selain Allah Subhanahu wa taala. Apa selain Allah itu? Ya merasa bisa, merasa pintar, merasa kaya, merasa terhormat. Hilangkan itu. Dalam bahasa tasawuf itu namanya bara'atud da'awi. Belajar kita membebaskan, mengkosongkan pengakuan. Yang ada itu hanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ringan hidup. Gak gampang cengeng ketika kita tersinggung. Tidak gampang menangis ketika kita terkritik. Kenapa? Berapapun dan siapapun, sampai manapun Anda akan melihat saya, pasti akan Anda melihat tentang kekurangan saya daripada kelebihannya. Kenapa? Karena kelebihan itu hanya milik Allah, dan di saya itu tidak ada, karena kelebihan hanya milik Allah. Tenang hidup. Iya, tenang ternyata ya. Adem kalau kayak gitu. Adem ya. Orang Islam kayak gitu semua adem ya kayaknya. Allah. Ini yang kita akan dibawa ke hadapan Allah. Siap. Yang disebut dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Ya Rabb, jemput hamba. Sampai kami harus kembali kepada Engkau. Kalau memang ini adalah pulang yang terbaik, persilahkan ya Rabbana. Kenapa? Karena memang sudah pasrah tadi itu, bahwa kami itu akan kembali kepada Engkau ya Allah. Punya apa? Salat hamba belum ada yang benar, puasa hamba masih banyak yang salah, sedekah hamba juga banyak yang terbatas. Jadi kalau begitu apa? Hamba kembali kepada Engkau dengan ikhtiar, puasa yang maksimal, salat yang maksimal, zikir, sedekah yang maksimal, haji umrah yang maksimal. Tapi hati hamba ya Allah nggak pernah mengagumi semuanya itu. Hamba hanya bersyukur pada Engkau karena Engkau yang membisahkan itu semua. Jadi hamba hanya mengandalkan rahmat-Mu ya Allah. Itulah hadirin rahimakumullah. Kalau sudah seperti itu kita ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembali kepada Allah dengan keridhaan lagi-lagi. Subhanallah. Kalau ini kayak maaf mau nanya. Kalau misalkan kita berserah diri, kan banyak pemuda berserah diri kepada Allah, cuma nggak menjalankan perintah Allah. Baik. Nah, ini perlu diluruskan juga kayak ya. Baik, itu betul. Makanya dalam surat Al-Anfal juga terangkan salah satunya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ada kata-kata tawakal pada Allah Subhanahu wa taala itu yang terakhir, bukan yang pertama. Jadi ikhtiar dulu maksimal sesuai kemampuan kita, gitu ya. Yang kedua kita juga sama, tidak melepaskan dengan doa. Selanjutnya berserah diri kepada Allah ya Rabb. Yang bisa mengubah ini bukan otak saya, bukan tangan saya, kaki saya, bukan kegagahan saya, bukan nama saya, bukan gelar saya. Terakhir itu pada dasar Engkau yang menentukan ya Allah. La
tenangkan pada diri kita, tidak ambisi. Kembali lagi ke la haula wala quwata. Nah, tidak ambisi, tapi tidak pesimis. Kalau kita sudah ikhtiar mengandalkan Engkau ya Rabb, Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tuh yang nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur, nggak mungkin tidak dihargai. Allah itu maha murah, bukan murah, Bukan murahan. bukan murahan, tapi maha murah. Dan pasti Allah akan memberikan yang terindah buat diri kita. Indah kalau kita bersama Allah sesungguhnya, dan kemudian kita akan, inilah makna Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu bukan keluhan, tetapi justru yang dirindukan. Allahu Akbar, perjumpaan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh saudara. Nah, apa tadi bersama mana? Dod ya. Domanullah, kebersamaan Allah lil mutawakkilin, Allah berikan pada orang berserah diri kepada Allah. Alif ulfatullah, jaminan Allah. Siapa jaminan Allah? Lidzakirin, bersama orang-orang yang zikir. Maka orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala nyambung, diberikan ketenangan, ketenteraman. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, maknanya apa kalimatnya? Ala bidzikrillah, ketahuilah. Kenapa maknanya? Karena banyak orang yang tidak tahu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala hati itu ditenteramkan, ditenangkan. Ini ada ni'matullah. Kalau udah begitu Ramadan, ayo shaimat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan berada. Ramadan itu bukan sesuatu yang tersiksa, bukan keluh kesah, tapi yang adalah dengan pasrahnya, nikmatnya bersama Engkau ya Allah. Terakhir ya? Berarti tinggal nun. Baik, pada akhirnya kita akan membahas huruf yang terakhir. Nun ya. Nun. Nikmatullah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa Ramadan itu nikmatnya Allah akan berikan sesungguhnya? Lisyakirin, Allah berikan buat hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah hadirin rahimakumullah. Ramadan itu nikmatnya banyak, tapi mohon maaf, banyak nikmat yang bukan sesungguhnya yang dia cari. Wih, datang Ramadan, kenapa? Biasanya jualan timun suri itu laku. Cuma bahagia sampai situ. Ada yang jualan baju buat lebaran, cuma sampai baju. Kasihan. Boleh nikmat itu memang silakan diraih dunia, tapi kenapa kalau cuma nikmat sebatas itu mohon maaf nggak bakal dibawa ke akhirat, nggak bawa ke kuburan. Kita ini pengen punya nikmat sampai dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, tetap punya nikmat luar biasa. Nikmatullah lisyakirin, kenikmatan Allah berikan buat hamba-hambanya yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah sampai pada tingkatan syukur pada Allah, netes air mata. Ya Rabb, terima kasih hamba ini yang tidak ada apa-apanya, hamba ini yang gak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa, tapi Engkau panjangkan umur dalam keadaan sehat, apalagi bisa ibadah, apalagi bisa tadarus ya Rabb, bisa tarawih ya Allah, apalagi bisa sedekah, apalagi bisa memberikan buat orang-orang berpuasa. Kami dimakan, antara makan minuman kami ada harta kami, ya Rabbana, terima kasih ya Allah, tak terhingga bagi kami. Mudah-mudahan ya Rabb kami dibisahkan bukan untuk hari ini, sampai yang akan datang tetap kami dibisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, sekelumit yang kami sampaikan. Yang benar datang semata-mata dari Allah, yang salah merupakan kebodohan pribadi. Hanya kita menatap pada Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini penuh berkah Allah berikan buat kita semua. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.